Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nunik Dewi Pramanik sebagai dosen pengajar KSK KWU akan membahas topik tentang human research, yaitu di mana bab ini merupakan bab pertama dari KSK KWU level 7. Oke. Nah, di mana tujuan pembelajaran dari human research itu adalah pertama, kita akan mengetahui dan memahami pengertian dari MSDM itu tersendiri. Lalu kita akan mengetahui sumber daya manusia dalam bisnis itu bagaimana, lalu apa saja tujuan dari manajemen sumber daya manusia, dan juga apa saja fungsi-fungsi MSDM, dan poin yang terakhir bagaimana cara mengelola SDM yang baik di dalam suatu bisnis. Pengertian atau definisi dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur sumber daya yang dimiliki oleh suatu individu atau seseorang sehingga dapat digunakan secara maksimal, sehingga dapat hasil yang maksimal atau goal yang maksimal gitu. Manajemen SDM itu tersendiri didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan itu adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Jadi di sini dari MSDM itu kita belajar untuk memanusiakan manusia sebagai tenaga kerja dengan pemahaman bahwa manusia itu memiliki beberapa keterbatasan. SDM dalam konteks bisnis itu adalah definisinya di mana orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. Sumber daya manusia ini merupakan aset yang paling berharga di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis, karena tanpa adanya manusia, maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan profit ataupun menambah nilainya sendiri. Gitu. Jadi, sumber daya manusia itu merupakan faktor terpenting dalam suatu perusahaan, karena sumber daya manusia adalah faktor penggerak dari faktor-faktor produksi yang ada. Di mana faktor produksi itu dalam perusahaan ada 4, yaitu 1 SDA, ada SDM, skill, dan modal. Nah, SDM tersebut adalah sebagai penggerak dari 3 faktor produksi yang Ibu barusan sebutkan. Jadi tanpa adanya sumber daya manusia, ketiga faktor produksi tersebut tidak dapat diolah secara maksimal dan tidak memiliki nilai lebih atau nilai tambah gitu. Selain itu juga, MSDM penting karena sumber daya manusia yang terkelola dengan baik akan mampu mewujudkan target perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga bisnis akan mampu bertahan atau akan semakin kuat dan berkembang. Tujuan dari manajemen SDM itu tersendiri adalah di mana memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau individu atau karyawan atau tenaga kerja terhadap perusahaan atau bisnis dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Dan di sini saya akan juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari manajemen SDM, di mana terdapat 5 menurut Mondi tahun 2008. Yang pertama adalah penyediaan staf atau staffing, yang kedua pengembangan sumber daya manusia atau Human Research Development atau HRD, lalu kompensasi, keselamatan dan kesehatan, serta hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Nah, di sini per poinnya akan saya jelaskan di mana penyediaan staf atau staffing itu definisinya merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Atau mungkin pernah mendengar ya istilah lainnya, yaitu the right man on the right place in the right time, di mana orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat dan di waktu yang tepat. Segala sesuatunya harus sesuai gitu ya. Nah, di sini penyediaan staf itu mencakup 3 hal, yaitu ada analisis jabatan, ada juga perencanaan SDM, dan ada juga perekrutan dan seleksi. Nah, di sini analisis jabatan itu yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang lengkap dan juga tepat mengenai jabatan atau pekerjaan seseorang di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu bisnis gitu. Sehingga akan jelas spesifikasi pekerjaannya atau jabatannya seperti apa gitu.
Nah, kalau perencanaan SDM yaitu proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama di dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan poin yang terakhir dalam staffing itu ada perekrutan dan seleksi, di mana perekrutan itu adalah proses mencari kandidat yang potensial yang memenuhi syarat untuk pekerjaan atau jabatan tertentu di dalam suatu perusahaan. Sedangkan seleksi itu sendiri adalah pemilihan kandidat yang terbaik di antara daftar pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi MSDM yang lain, yaitu pengembangan SDM atau Human Research Development atau HRD, di mana ini merupakan fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya terdiri pelatihan dan pengembangan saja, namun juga akan ada aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Nah, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah pastinya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja supaya hasil kerjanya lebih maksimal di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu bisnis. Nah, selanjutnya fungsi manajemen SDM lainnya yaitu ada kompensasi, ya. Kompensasi itu segala sesuatu yang mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan, kepada tenaga kerja sebagai penghargaan atas jasa mereka yang telah bekerja di bisnis kita atau di perusahaan kita, atau segala bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh seseorang pada suatu perusahaan. Di mana kompensasi ini dibagi menjadi 3, ya. Ada kompensasi finansial langsung, ada kompensasi finansial tidak langsung, dan ada kompensasi non finansial. Nah, di sini yang akan saya jelaskan pertama adalah kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Dan ini biasanya nominalnya sudah ditetapkan sebelumnya dengan jelas. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan, yaitu semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung, seperti contohnya asuransi, cuti dibayar, cuti sakit, dan sebagainya. Lalu yang terakhir jenis kompensasi adalah ada kompensasi non finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Jadi di sini kompensasi itu biasanya berbanding lurus, ya, dengan motivasi kerja dan kinerja karyawan seseorang. Jika kita sebagai pengusaha memberikan kompensasi yang layak, kompensasi yang baik kepada karyawan, itu biasanya berbanding lurus dengan motivasi kerja yang mereka peroleh, dan juga kinerja karyawan juga akan lebih baik dan lebih maksimal, dan itu tentunya akan memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan karena perusahaan akan memperoleh produktivitas kinerja karyawannya yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi MSDM lainnya yaitu keselamatan dan kesehatan. Di sini, keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, di mana biasanya ada beberapa jenis pekerjaan yang punya resiko kecelakaan yang cukup tinggi, terutama pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar, ya, atau outdoor gitu. Nah, di sini juga ada kesehatan, adalah terjaminnya atau terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Dan di mana kedua aspek tersebut, kedua aspek keselamatan kesehatan itu penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan juga bisa menikmati kesehatan yang baik di dalam perusahaan tersebut akan cenderung lebih produktif dan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan atau bisnis. Gitu. Dan fungsi manajemen SDM yang terakhir ada hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Di sini yaitu suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Nah, di sini fungsi dari serikat pekerja itu untuk apa?
yaitu untuk sebagai sarana atau wadah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana perundang-undangan yang berlaku mengenai MSDM itu tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Dan ini poin yang terakhir, yaitu cara mengelola sumber daya manusia dalam bisnis. Tips mengelola sumber daya manusia yang efektif dalam suatu bisnis atau dalam suatu usaha. Yang pertama, yaitu kita harus berani sebagai karyawan mengemban tanggung jawab yang telah dilimpahkan dari atasan kepada kita. Yang kedua, dapat dipercaya. Ketiga, mampu memahami dan menginvestasikan keinginan atasan. Maksudnya di sini menginvestasikan adalah mengenai dan menafsirkan keinginan atasan dengan baik dan benar. Yang ketiga, tidak sekedar meniru atasan tetapi memiliki pemikiran yang kreatif, ya, dimana kreatif itu menciptakan sesuatu yang berbeda dari hal yang ada sebelumnya gitu. Dan yang terakhir, berpandangan luas ke depan, memiliki ambisi serta tanggapan terhadap berbagai situasi. Oke, kita sudah berada di topik yang terakhir. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi jika kita menjalankan suatu bisnis sebagai pengusaha, kita harus mampu mengelola sumber daya manusia atau karyawan dengan baik supaya target perusahaan yang telah kita tentukan bisa tercapai, dan juga bisnis kita mampu bertahan semakin besar dan semakin kuat, di mana sumber daya manusia itu merupakan faktor terpenting dalam bisnis kita. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan terkelola dengan baik, faktor-faktor produksi yang kita miliki tidak akan memberikan nilai tambah dan tidak akan memberikan profit kepada perusahaan kita. Sekian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.